Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, sedikit perkenalan. Nama saya Ikhwatul Akhiri, dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Nah, di sini saya akan mengkaji atau membahas terkait dengan masalah fikih. Itunya tentang Tuharo, tayamum, berwudu, dan nantinya ada sholat fardu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang tayamum, tentang taharo. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut masalah tuharo ini, pertama kita bahas dulu apa pengertian dari tuharo. Secara bahasa, tuharo ini artinya suci dan bersih. Sedangkan secara syara itu artinya mensucikan diri dari hadas dan najis, baik itu dengan cara berwudu, mandi, dan bertayamum. Kemudian dasar hukum pada tahara. Jadi dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan dan pensucian itu sangatlah penting. Makanya dibuatlah dasar hukumnya. Itu terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Nanti bisa kita lihat dalam Quran yang juga ada maknanya di sana. Kemudian macam-macam tahara. Tahara tadi sudah kita singgung, artinya adalah suci. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahara suci dari hadas dan suci dari najis. Hadas dan najis itu berbeda. Hadas adalah keadaan seseorang, bukanlah benda dan zat. Sedangkan najis itu adalah benda atau zat, bukan keadaan. Nah, di situ sangat jelas perbedaan antara hadas dan najis. Adapun hadas itu terbagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Kemudian najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis berat, dengan nama lain najis mughalazah. Kemudian najis sedang, mutawasid. Kemudian najis ringan, mukhaffaf. Adapun media atau alat yang biasa digunakan orang atau memang itu pantas digunakan untuk membersihkan hadas dan najis ini, yaitu air. Nah, air ini terbagi juga menjadi secara umumnya menjadi tiga bagian. Yang pertama itu namanya ada air suci mensucikan, yaitu air mutlak. Kemudian air suci dapat mensucikan. Tapi ada juga air yang makruh, yaitu air musammas, yaitu air yang dipanaskan dengan matahari secara langsung. Kemudian ada air yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air musta'mal, air mutanajis. Air mutanajis itu air yang kena najis, sedangkan air musta'mal air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, itu adalah media atau alat yang digunakan untuk mensucikan hadas dan najis. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan tata cara bertayamum. Sebelum kita mempraktikkan tata cara tayamum, ada pun sebab-sebab atau alasan kita melakukan tayamum ini. Itu setidaknya ada tiga sebab. Yang pertama, kita tidak menemukan air. Kedua, itu kita tahu maksudnya untuk salat. Dan yang terakhir adalah kita dalam keadaan berhadas ataupun bernajis. Adapun media atau alat yang kita gunakan untuk bertayamum itu adalah debu yang suci. Contohnya seperti di sini. Itu bisa kita lakukan dengan cara berdiri, sebenarnya ataupun duduk. Itu dikembalikan kepada kita mau berdiri atau duduk. Nah, kita masuk kepada tata cara bertayamum. Pertama adalah kita usapkan tangan kepada yang suci tadi. Ini, dan pertama ke muka. Yang kedua, kita usapkan kembali yang kedua kalinya sama. Seperti itu. Untuk tata cara tayamum itu lebih simpel daripada tata cara berwudu. Nah,
Nah, mungkin teman-teman yang mungkin besok jika tidak menemukan air bisa dilakukan dengan bertayamum. Mungkin sekian, kita lanjutkan dengan sholat. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan atau menampilkan tata cara berwudu yang benar menurut sunnah. Nah, sebelum kita mempraktekkan tata cara berwudu yang tepat menurut sunnah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu wudu. Wudu secara bahasa adalah suci, sedangkan secara istilah adalah menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air, yaitunya wajah, tangan, kedua tangan, kepala, dan kaki. Nah, sekarang kita langsungkan dengan tata cara berwudu. Langkah yang pertama itu kita bersihkan kedua tangan. Kenapa kedua tangan ini harus dibersihkan? Karena kedua tangan ini adalah yang kita gunakan untuk memegang sesuatu. Makanya kedua tangan kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini. Sembari kita membaca niat dalam hati. Kemudian kita sumur langsung memasukkan air dalam hidung. Dan terakhir kita membaca doa setelah berwudu. Nah, kira-kira seperti tadilah cara berwudu yang benar menurut sunnah. Nah, mungkin sekian kita lanjut kepada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat. Baik, sebelum berbicara lebih jauh, kita ketahui dulu apa pengertian sholat. Sholat menurut istilah adalah secara bahasa itu artinya doa, sedangkan secara terminologi atau istilah suatu ibadah yang dilakukan dengan perbuatan, perkataan yang dimulai dari takbir ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat wajib dan yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan sholat wajib. Baik, yang tergolong kepada sholat wajib itu ada dua. Yang pertama sholat lima waktu, yaitu yang dalam keseharian kita lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua adalah sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini fardu ain atau wajib bagi kaum muslim laki-laki. Kemudian adapun hal-hal yang perlu atau mesti kita perhatikan sebelum melaksanakan sholat, di antaranya yang pertama yaitu adalah kita menutup aurat, yang mana yang sama-sama kita ketahui auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Kemudian auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini saya sudah memakai pakaiannya untuk aurat. Kemudian yang kedua adalah mengetahui masuknya waktu sholat, karena itu biasanya ditandai dengan azan. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat. Nah, bagi orang yang sholat itu menghadap kiblat terbagi menjadi tiga. Yang pertama kiblat dada menghadap ke Ka'bah, kemudian kiblat mata menghadap ke tempat sujud, dan kiblat hati dengan Allah SWT. Kemudian memakai sutra
setelah itu adalah pembatas yang berada di depan imam atau berada di depan orang yang sholat, yaitu orang yang sholat sendirian, walaupun dia sholat, sekalipun dia sholat di masjid yang begitu besar, diharuskan atau dianjurkan yang memakai setulang. Kemudian hal-hal yang makruh dilakukan di tengah sholat adalah yang pertama itu menguap, kemudian melakukan kegiatan atau gerakan berlebihan, dan yang selanjutnya itu menutup mata. Jadi menutup mata merupakan kegiatan yang makruh dilakukan ketika sholat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya yang pertama itu berbicara, tertawa, makan dan minum, dan berlarian ketika sholat. Itu adalah sedikit pembahasan terkait sholat. Untuk selanjutnya kita akan melangsungkan atau melakukan praktek sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Yang pertama itu kita kalau dianjurkan menggunakan sajadah untuk alas ketika sholat, karena kita tidak tahu tempat yang kita gunakan kepastian suci atau tidaknya, makanya kita menggunakan sajadah. Oh ya, tadi kelupaan rukun sholat itu ada 13, dimulai dari niat sampai tertib. Nah, pada saat ini kita akan langsung melaksanakan tata cara sholat yang benar. Melaksanakan tata cara sholat. Yang pertama kita mulai dengan takbiratul ihram, tegak berdiri betul. Itu jikalau kita mampu berdiri, laksanakan dengan berdiri. Jikalau tidak, duduk dan seterusnya. Kemudian untuk niat itu kita lafazkan dalam hati, ya. Tapi untuk praktek kita lafazkan secara jahar. Untuk niat kita sesuaikan, jikalau kita menjadi imam pakai imaman, jika jadi makmum pakai makmuman. Oke, kita praktekkan. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil al-qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdi subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdi subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdi subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, itulah tadi tampilan atau pemaparan praktek sholat
dari saya. Jikalau nanti ada kritikan dan masukan, silakan diberikan. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz yang telah membimbing sampai sejauh ini, dan kepada teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.